Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Nes Madedian Santikusuma Eskep MNS, adalah dosen pada program studi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan saya di keperawatan jiwa, yaitu mata kuliah keperawatan psikiatri dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini saya buat adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen tahun 2025 dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Mata kuliah keperawatan psikiatri ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Keperawatan semester 5 pada program studi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan deskripsi mata kuliah pada keperawatan psikiatri. Mata kuliah keperawatan psikiatri ini yaitu dengan kode mata kuliah C1.5.133 dengan beban studi 4 SKS, yaitu dibagi menjadi 2, 3T dan 1P. Mata kuliah keperawatan psikiatri ini membahas tentang asuhan keperawatan pada klien yang mengalami gangguan jiwa, kemudian recovery dari gangguan jiwa dengan pendekatan holistik dan person-centered care, kemudian hubungan terapeutik secara individu dalam konteks keluarga dan penerapan terapi modalitas keperawatan, serta asuhan keperawatan jiwa pada kelompok khusus. Dosen pengampu pada mata kuliah keperawatan psikiatri ini yaitu ada 5. Yang pertama, Nes Iputu Gede Yudara Sandra, Eskep Mkep selaku dosen koordinator, kemudian Nes Ide Ayu Putri Wulandari, Mkep SPKep J, kemudian Nes Igusti Agung Tresna Wicaksana, Eskep Mkep, kemudian saya sendiri Nes Madedian Santikusuma Eskep MNS dan Nes Igusti Ayu Rai Rahayuni Eskep MNS. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan psikiatri ini ada 4, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien atau patient safety sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum tersedia. Untuk CPMK 2, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada area spesialisasi keperawatan jiwa sesuai dengan delegasi dari nurse spesialis. Untuk CPMK 3, mahasiswa mampu menegakkan diagnosis keperawatan dengan kedalaman dan keluasan, terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan. Untuk CPMK 4, mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat yang peka budaya, menghargai keragaman etnik, agama, dan faktor lain dari klien individu, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, untuk bahan kajian untuk di mata kuliah keperawatan psikiatri ini, yaitu yang pertama adalah asuhan keperawatan klien yang mengalami perilaku kekerasan dan risiko bunuh diri, kemudian asuhan keperawatan klien yang mengalami waham dan halusinasi, kemudian asuhan keperawatan klien yang mengalami harga diri rendah dan isolasi sosial, kemudian asuhan keperawatan klien yang mengalami defisit perawatan diri, kemudian asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus, korban pemerkosaan, korban KDRT, korban trafficking, narapidana, dan anak jalanan. Kemudian konsep recovery dan supportive environment dalam perawatan klien gangguan jiwa, kemudian manajemen pelayanan keperawatan jiwa profesional klinik dan komunitas, kemudian terapi modalitas yaitu terapi somatik dan psikofarmaka, terapi aktivitas kelompok atau TAK, kemudian terapi keluarga, terapi okupasi dan rehabilitasi, serta terapi lingkungan.
Nah, untuk proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan psikiatri, yaitu kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian penugasan, serta evaluasi. Untuk metode pembelajaran yang diaplikasikan pada keperawatan psikiatri ini, yaitu pembelajaran kooperatif, kemudian bedah kasus, diskusi kelompok, dan juga small group discussion. Untuk sistem penilaian atau evaluasi pada mata kuliah keperawatan psikiatri ini ada 2 penilaian yang diaplikasikan. Yang pertama adalah formative assessment, kemudian yang kedua adalah summative assessment. Untuk formative assessment itu bobotnya adalah 45% dibagi menjadi 2, yaitu tugas 25% dan soft skill atau sikap 20%. Kemudian untuk penilaian yang kedua yaitu summative assessment ini dibagi menjadi 3, yaitu kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk kuis jumlahnya adalah 15%, kemudian ujian tengah semester yaitu 20%, dan ujian akhir semester 20%. Dengan bobot untuk summative assessment adalah 55%. Untuk total keseluruhan evaluasi ini yaitu 100%. Nah, untuk referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu menggunakan textbook, buku-buku pendukung terkait dengan asuhan keperawatan jiwa, kemudian proses keperawatan kesehatan jiwa, kemudian prinsip dan praktik keperawatan kesehatan jiwa, dan buku textbook lainnya terkait dengan psychiatric mental health nursing, dan juga buku-buku diagnosis keperawatan, serta referensi yang diintegrasikan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh dosen pengampu yang sesuai dengan bidang keilmuannya terkait dengan mata kuliah yang diaplikasikan, dan itu diintegrasikan di bahan kajian. Baik, untuk selanjutnya adalah rekaman video pembelajaran di kelas sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu di Community Mental Health Nursing atau CMHN adalah bagian dari keperawatan psikiatri. Selamat menyaksikan, terima kasih. Oke, selamat pagi adik-adik. Pagi. Oke ya, perkenalkan saya Dian ya. Jadi nama lengkap saya Made Dian Santikusuma, sering dipanggil Bu Dian. Jadi hari ini saya akan melanjutkan topik materi hari ini tentang Community Mental Health Nursing. Nah, ada yang sudah mengenal apa itu CMHN? Belum ya, jadi kita akan bahas. Jadi CMHN itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan jiwa ya di komunitas. Jadi di sini pelayanannya itu lebih mengarah ke komprehensif, holistik. Nah, holistik, tahu holistik? Secara apa? Menyeluruh ya, baik dari bio, psiko, sosial, spiritual ya. Nah, kemudian paripurna ya, itu juga berkesinambungan. Dan di sini fokusnya adalah ke masyarakat yang sehat jiwa, yang memiliki rentan terhadap stres, kemudian dan di sini memiliki pemulihan terhadap kesehatannya yang sebelumnya mungkin mereka memiliki masalah kesehatan. Nah, ranah dari CMHN ini adalah promosi kesehatan, ya. Kemudian juga ada pencegahan preventif, kemudian ada kuratif dan rehabilitatif. Oke. Nah, di sini tingkatnya karena namanya adalah CMHN, artinya adalah di komunitas ya. Ini adalah contoh dalam penerapan prokes di bidang kesehatan jiwa. Nah, di sini CMHN itu lebih ke pemberdayaan seseorang ya, khususnya di sini adalah keluarga. Apabila ada anggota keluarga yang memiliki orang dengan gangguan jiwa, nah yang bersangkutan mungkin akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas. Yang harus ditekankan di sini adalah keluarganya. Jadi lebih ke pemberdayaan keluarga atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Bagaimana dalam peningkatan derajat kesehatan mentalnya. Ya. Kemudian di sini juga kaitan dengan keluarga adalah bagian dari masyarakat, di mana itu adalah sumber daya yang bisa diberikan peningkatan dalam bagaimana proses penyembuhan seseorang.
khususnya yang dengan masalah kesehatan jiwa. Oke. Nah, ini adalah prinsip dasar CMHN ya. Jadi ada holistik ya secara menyeluruh tadi, kemudian ada pemberdayaan, kemudian keterlibatan keluarga dan masyarakat, kemudian pencegahan ya, kemudian ada kolaborasi multidisiplin. Nah, di sini tidak hanya perawat, jadi ada tenaga kesehatan lainnya atau sektor lainnya yang terlibat. Kemudian ada kontinuitas perawatan. Nah, ini kaitannya dengan keunggulan kita deh ya. Perawatan jangka panjang, yang artinya perawatan yang diberikan adalah berkelanjutan atau kontinuitas. Nah, ini jadi yang tadi disampaikan di awal ya. Jadi ada aspek fisik yang harus kita ketahui di sana, emosionalnya, ya, kemudian sosial, spiritual. Jadi kita harus memahami dulu hal tersebut ada pada pasien. Oke. Kemudian ini kaitannya adalah untuk kesejahteraan ya, baik itu secara fisik dan psikologis. Jadi adik-adik sejahtera secara fisik artinya adik-adik bugar ya, dan juga harus sejahtera secara mental, bukan hanya fisik. Jadi itu dia harus berkesinambungan. Oke ya. Nah, kalau pemberdayaan di sini mendorong ya atau memotivasi seseorang atau yang ada di komunitas untuk dia bisa aktif. Ya, sebagian besar mungkin contohnya lansia. Lansia itu mengalami banyak perubahan ya seiring dengan bertambahnya usia. Jadi dia ada kemunduran fisik, kemudian juga baik sosialnya karena fisiknya bermasalah. Jadi dia kesulitan untuk mengikuti kegiatan sosial. Ya, atau mungkin sebelumnya mereka bekerja kemudian pensiun, jadi ada penurunan penghasilan, itu contohnya ya. Jadi ada masalah yang kompleks yang harus dilihat, sehingga pemberdayaan itu penting diberikan. Apakah mereka diberikan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung aktivitasnya, itu contohnya ya, sehingga kesehatannya bisa meningkat seiring dengan perubahan atau juga adaptasi yang dialami. Oke. Nah, di sini terkait dengan pemberdayaan itu ada edukasi dan sosialisasi. Nah, ini adalah ranah dari promosi kesehatan jiwa. Ya, jadi kaitannya dengan tanda-tanda gangguan jiwa, tanda-tanda depresi, ya, kemudian bagaimana manajemen stres itu yang harus tersampaikan sehingga mereka kalau mereka melihat dirinya memiliki masalah, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Itu teknik dari promosi kesehatan. Oke. Ini keterlibatan keluarga, jadi ya tentu ada dukungan ya. Itu yang nanti bisa pemberdayaan itu bisa dilakukan dengan maksimal. Oke. Pencegahan. Jadi di sini kaitannya dengan jiwa, yaitu bagaimana kita mempromosikan kesehatan mental itu di komunitas sehingga tidak terjadi masalah kesehatan jiwa. Tadi saya pakai contohnya lansia, jadi tidak ada lansia yang depresi, cemas, gitu ya. Karena kita sudah menekankan tentang informasi-informasi seputar dengan kesehatan. Oke. Nah, ini jadi yang tadi ya, berbagai disiplin ilmu, tidak hanya keperawatan. Jadi bisa dari dokter, ya, farmasi terkait dengan obat-obatan, ya, kemudian fisioterapi kalau misalnya ada yang bermasalah dengan otot ataupun tulang, ya. Nah, ini kontinuitas, jadi harus berkelanjutan dan kita lihat siapa yang memang membutuhkan perawatan jangka panjang. Jadi itu nanti yang terlihat. Nah, ini ya. Jadi nanti adik-adik akan belajar tentang sehat jiwa, artinya adik-adik yang tidak ada masalah pada kesehatan jiwa. Kemudian masalah psikososial ini yang mengarah ke masalah cemas, ya, depresi, gitu ya. Cemas itu sering disebut ansietas, kecemasan.
saya aja merasa seperti itu kalau misalnya saya tidak bisa fokus dalam melakukan kegiatan. Artinya saya tuh ragu terhadap diri saya, gitu ya. Ada keraguan-raguan, itu akan menimbulkan rasa cemas. Apalagi sebelum ujian, gitu ya. Takutnya nanti tidak bisa jawab. Nah, itu masalah psikososial. Kalau gangguan jiwa itu yang masalah skizofrenia, gitu ya, bipolar. Jadi nanti adik-adik akan lebih mengenal hal itu saat adik-adik praktek, ya, khususnya di stase jiwa. Nah, ini ya. Jadi kita harus bersikap positif terhadap diri sendiri, itu untuk kita mengetahui bahwa kita itu sehat jiwa, ya, mampu mengatasi stres kalau kita di bawah tekanan, kemudian kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita putuskan. Ya, kalau kita tidak bisa, itu artinya kita mengalami kecemasan. Jadi ya, keraguan. Ya, kemudian mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri. Misalnya ini adik-adik kelasnya di mix nih dengan kelas A, orang baru nih. Nah, bisa nggak adik-adik beradaptasi? Kalau sekarang sudah punya teman di sini, terus nanti kelasnya diubah, itu bisa nggak? Ya, nanti contoh kecilnya adalah saat adik-adik praktek. Jadi adik-adik akan dibuatkan kelompok kecil yang berjumlah 6 orang. Jadi itu akan mix ya. Mungkin adik akan 3 orang dari kelas B, 3 orang kelas A. Bisa nggak beradaptasi? Ya. Kemudian masalah psikososial ini ya, cemas, khawatir, takut, sensitif ya, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, ya. Ini contoh-contohnya, ada nggak yang memiliki gejala ini? Kalau ada, ke semua ini itu udah memiliki masalah psikososial ya. Punya satu aja, cepat atasi. Jadi ya, jangan sampai menumpuk nanti malah mengarah ke gejala depresi ya. Nah, ini gangguan jiwa ya, marah tanpa sebab, suka mengurung diri, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, ya, bicaranya ngawur, tidak koheren ya, tidak konsisten, ya, halusinasi, mendengar suara, melihat bayangan, merasa ada yang mengejar, ya, ini udah kerana gangguan ya. Dan yang terakhir itu adalah tidak mampu merawat diri. Kalau di masalah keperawatan itu dia defisit perawatan diri. Ya. Nah, asuhannya di sini ya kita akan melihat seorang itu apakah dia klien yang sehat, kemudian klien yang berisiko, yang tadi yang memiliki masalah psikososial atau yang gangguan jiwa. Nah, kegiatannya yang di sini PNKes-nya, pendidikan kesehatan. Seperti tadi di awal yang sudah saya sampaikan, promosi kesehatan. Ya, itu untuk pencegahan masalah-masalah yang mungkin terjadi. Ya, jadi setelah itu baru akan dilanjutkan ke masalah yang sesuai dengan hasil pengkajian. Jadi ada psikososialnya, ya, kemudian risikonya, kemudian ada gangguan jiwa. Kemudian ada kegiatan yang biasa dilakukan. Nanti adik-adik akan latihan tentang itu yaitu terapi aktivitas kelompok, di mana adik-adik akan memberikan suatu permainan ya untuk bisa mereka itu berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini khususnya untuk yang mereka memiliki masalah gangguan. Ya. Nah, ini untuk ranah askep. Jadi saya tidak mengulang banyak. Artinya di sini ada pengkajian, apalagi yang masalah perawatan ya, kemudian intervensi ya, ini kemudian tindakannya ya, implementasi dan evaluasi. Adik-adik bisa lihat nanti di sini. Jadi masalah keperawatan itu berdasarkan ini ya. Ini pada anak dan remaja kemungkinan ada depresi, perilaku kekerasan, ya. Kalau di usia dewasa mungkin HDR atau harga diri rendah, ya. Dia tidak merasa memiliki hal positif terhadap dirinya, gitu ya. Ini kemudian pada lansia itu tadi ada demensia dan depresi, ya, yang kemungkinan karena
Depresi tadi yang saya sampaikan ada perubahan-perubahan yang terjadi terhadap dirinya ya. Kalau demensia itu dia pengaruh terhadap memang usia yang meningkat ya, jadi dia lupa gitu ya. Kalau lebih parah dia tidak bisa mengenali siapapun. Nah, jadi ini perencanaannya ya, jadi Penkes itu yang penting untuk pencegahan. Kemudian tindakan evaluasi ya. Nah, evaluasi kalau CMHN itu adalah di individu itu sendiri dan juga keluarga, karena keluarga yang mendampingi ya di komunitas. Oke, itu saja ya tambahan untuk contoh promosi kesehatan. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Bisa dipahami ya. Jadi nanti silakan adik-adik bisa baca ya contoh-contoh, karena kemarin saya berikan model, kemudian hari ini tentang peran. Jadi nanti yang selanjutnya adalah strategi ya, kalau nggak salah di LPS ya. Silahkan nanti sebelum pertemuan dimulai, jadi mahasiswa sudah memahami apa terkait dengan topiknya yang kalau nggak salah strategi dari promosi kesehatan. Oke, mungkin itu saja ya. Ya, kalau gitu nanti silahkan dilanjutkan aktivitasnya. Jadi nanti ada lanjutannya praktikum. Ya, istirahat dulu, silahkan dihubungi dosen yang bersangkutan. Oke, makasih ya adik-adik semua.